ada seorang laki-laki tengah membaca surat Kahfi. Surat Kahfi biasanya pun diwaos malam Jumat. Surat Kahfi. Nah, ketika membaca, di dekatnya ada seekor kuda yang diikat dengan tali kanan kiri. Ketika yang niku mau surat Kahfi, tiba-tiba orang itu diliputi cahaya yang semakin mendekat kepada orang tersebut. Wonten sing manani sahab mendung, semakin dekat, semakin dekat. Kemudian ketika kuda itu melihat cahaya niku wau, meronta-ronta karena ketakutan. Nah, kemudian pada pagi harinya seorang laki-laki niku sowan datang Kanjeng Nabi menceritakan apa yang dialami semalam ketika membaca surat Kahfi. Lalu Nabi bersabda, Nabi dawuh, tilkas sakinah tunazzalat lil Qur'an muttafaqun alaih. Itulah ketenangan yang turun karena Al-Quran yang dibaca. Jadi ketika Al-Quran itu dibaca, maka as-sakinah, ketenangan itu turun. Nah, peristiwa ini menunjukkan bahwa kadang-kadang orang yang sholih, orang yang takwa itu dianugerahi oleh Allah karomah, kemuliaan, atau perkara yang luar biasa, kharijul ada. Mengapa? Guna memberikan ketenangan jiwa. Jadi ketika Al-Quran ini dibaca, direnungkan maknanya, maka akan turun as-sakinah, ketenangan. Karena dengan Al-Quran itu seseorang bisa taqarrub, dekat dengan Allah. Nah, karena dekat dengan Allah, maka di situ Allah memberikan kemuliaan pada orang yang membaca tersebut. Sebagaimana sering kawula sampaikan bahwa ketika kita khotam Al-Quran, di antara doanya adalah Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini bagi kami di dunia sebagai teman akrab. Semakin Al-Quran itu diakrabi, dibaca, direnungkan maknanya, diaplikasikan dalam kehidupan, maka Al-Quran akan memberikan rahasia-rahasia yang ada di dalamnya. Walaupun kadang-kadang itu belum memahami maknanya, tapi kalau Quran itu dibaca, khotam kembali, pasti wonten asale, wonten labete, ada pengaruhnya, dan pengaruh itu akan mempengaruhi kehidupannya. Makanya niki wau baru surat Kahfi yang dibaca, wonten sahab turun, dan sahab itu menunjukkan bahwa ketenangan akan didapatkan orang yang membaca Al-Quran. Dan ibadah, kata Imam Nawawi, afdalu ibadah yakni tilawatil Quran.
membaca Al-Quran. Tentu saja sesudah fardu dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Ibnu Mas'ud, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sapane wong qara'a kang maca sapa man harfan ing sak huruf min kitabillahi saking kitabe Gusti Allah Al-Qur'an. Sapane wong maca sak huruf dari kitab Al-Qur'an, falahu mongko iku keduwe man hasanatun utawi kebagusan siji. Wal hasanatu utawi kebagusan iku bi asri amthaliya kelawan 10 padane hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan sama dengan 10 kebaikan. La aqulu ora ngucap ingsun, terus Kanjeng Nabi, alif lam mim utawi alif lam mim iku harfun sak huruf, balik alifun alif iku harfun huruf siji, walamu lan utawi lam iku harfun huruf, wa mimu lan utawi mim iku harfun huruf. Rawa wis ceritakan sapa Tirmidzi, wa qala lan ngendika sapa Tirmidzi iku hadisun utawi iki iku hadis hasanun bagus sahihun sahih. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu sama dengan 10 kebaikan. Alif lam mim adalah huruf-huruf yang tidak bermakna. Loh, kadang-kadang Al-Quran itu diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang berdiri sendiri. Kadang-kadang shad, nun, itu supaya menarik perhatian. Baru dibuka saja sudah menarik, orang sudah gak mampu untuk mengkajinya. Lewat tafsir Jalalain disebutkan Allahu a'lamu bi muradi. Wis apa jadi Gusti Allah. Jadi tidak tahu maknanya dan tidak bermakna nun, alif lam mim. Loh, walaupun tidak tahu maknanya, namun membacanya mendapatkan perhargaan yang begitu tinggi. Ini kumpul 10, Toha 20. Nganggur-nganggur maca Quran kok asal ganjaran. Wonten sing setunggal nun, qaf, wonten sing kalih hamim, yasin kalih, wonten sing 3 alif lam mim, wonten sing sekawan alif lam mim ra, wonten sing gansal kaf ha ya ain so. Niku macane karo maknane niku asal ganjaran.
timbangannya maca Quran ya. Quran mawon yang nganggur. Jadi al-muta'abbadu bitilawatihi. Al-Quran itu dianggap ibadah membacanya. Mocone tok niku ibadah. Niku dereng nglakoni ne. Makane wonten tiyang niku maos Quran niku qiraatul Quran li ajli sawab. Maca Quran niku krono golek ganjaran. Nggih mboten napa, tapi dine iso ditingkatno sehingga khotam balik. Sebab ayate hadise mangkoro harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu ya'si amsalnya. Tapi wonten tiyang niku maos Quran li ajli lil husuli ala syafaati, supaya mangke asal syafaati Al-Quran. Syafaati Al-Quran, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, fa innahu, maka sesungguhnya ia ya'ti akan datang yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Nah, ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran sekalipun tidak memahami artinya tetap berpahala. Nah, ini menunjukkan besarnya pahala membaca Al-Quran dan anjuran agar setiap muslim suka menekuni membaca Al-Quran. Dalam sisi baca, maka tentu bacaannya sesuai dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi satune wong laisa kang ora ana fi jawfihi, iku fi jawfi ing dalem atine wong apa sayun suwiji-wiji minal Qur'ani, saking Qur'an. Kalbaiti kaya omah, iku kalbaiti kaya omah, kalbaitil khorbi kaya omah kang rusak roboh. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Sesungguhnya seseorang yang di dalam dadanya tidak ada sedikit pun Al-Quran adalah bagaikan rumah yang kosong, rumah yang roboh. Artinya Al-Quran yang ada di dalam dada, di dalam hati manusia itu, apakah itu berbentuk hafalan, apakah berbentuk pengertian, maka orang yang di dadanya itu ada ayat-ayat Al-Quran adalah ibarat rumah yang berisi. Semakin penuh ayat, semakin penuh dengan berbagai perabot, aksesoris kata. Rumah yang penuh dengan perabot sangat menyenangkan. Begitu halnya orang yang banyak menguasai Al-Quran, baik hafalannya maupun pengertiannya. Jadi semakin banyak hafalannya, semakin banyak membacanya, maka perabotnya semakin banyak di dalam dirinya. Sebaliknya,
seorang yang di dadanya kosong dari kalam Allah ibarat rumah yang kosong dari perabot, maka sangat tidak menyenangkan. Omah kaum aksesoris belasnya melbu kita dia nopo hampa. Tapi aksesoris warna ono wojo, ono jame, wojo meneh, ono kembangi, semeneng dengan ini. Nanti yang sing di dalamnya ada Al-Qur'annya, itu berarti banyak isinya, banyak perabot yang ada di dalamnya. Artinya hadis ini setiap muslim hendaknya membekali diri dengan mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an menurut kadar kemampuannya. Ingin kok kawula sampeaken paling tidak sehari 2 ayat. Ngeten iki mantun wangsul maca 2 ayat Al-Qur'an. Insyaallah ben 20 tahun khatam. Lumayan. 2 ayat persis seperti diturunkannya Al-Qur'an 22 tahun 2 bulan 22 hari atau 23 tahun, sudah merubah peradaban manusia dalam waktu sesingkat itu, merubah seluruhnya. Alam semesta dirubah hanya waktu singkat. Ini nek Al-Qur'an, karena apa? Al-Qur'an itu hudan linnas, sebagai petunjuk manusia. Di samping hudan lin muttaqin. Jadi yang mampu untuk menerima Al-Qur'an itu nggih wong sing takwa. Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang yang jadi yang mampu untuk menerima itu orang sing takwa dhateng Gusti Allah, sehingga mampu melaksanakan dalam kehidupan. Wa ani bin Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqalu li sahibil Qur'an, yuqalu dan ucapaken li sahibil Qur'an marang wong kang duweni Al-Qur'an, ikra maca sira, wartaki lan munggah sira, warattil lan urutna sira, kama kunta kaya oleh ana sira turat tilu ngurutaken sira fid dunya ing dalem donya. Fa inna manzilataka krana setuhune panggonan ira inda akhiri ayatin, ana ing akhire ayat takra'u kang maca sira, rawahu Abu Dawud. Kelak pada hari kiamat akan diperintahkan kepada orang yang biasa membaca dan mengkaji Al-Qur'an, bacalah dan terus naik dan bacalah dengan tartil seperti dahulu kamu baca di dunia. Sesungguhnya martabatmu di akhirat sejauh ayat-ayat yang kamu baca, ayat-ayat yang kamu kaji pada waktu di dunia. Artinya sesungguhnya martabatmu di akhirat adalah sejauh ayat-ayat yang kamu baca. Demikianlah sabda Kanjeng Nabi. Tinggi rendahnya bacaan ialah sebanyak bacaan, pengertian dan pengamalannya. Maka tinggi rendahnya martabat seseorang di akhirat nanti ditentukan sejauh mana ia membaca, mempelajari dan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Maka penguasaan terhadap Al-Qur'an berarti bekal hidup dan simpanan pahala untuk kesejahteraan di akhirat kelak. Nah, ini menentukan. Nah, dari hadis ini dapat kita ambil sebuah penjelasan bahwa Al-Qur'an adalah kitab
kitab petunjuk dan syariat, aturan, guna dijadikan tuntunan dan pedoman hidup manusia, dan syariat, aturan guna dijadikan tuntunan dan pedoman hidup manusia di dunia ini. Selama seseorang itu berpedoman pada ayat-ayat Allah, mengikuti tuntunan di dalamnya, insya Allah akan selamat. Yang kedua, sejauh upaya manusia memahami dan mengkaji Al-Quran, sejauh itu pula martabatnya kelak di akhirat nanti. Oleh karena itu masih kesempatan. Jadi tuntutan iman kepada Al-Quran, al-imanu bil Quran, iman datang Al-Quran itu pertama al-unsubi, akrab dengan Al-Quran. Lah akrab dengan Al-Quran itu apa? Pertama ta'allumu, mempelajarinya. Yang kedua ta'limuhu, mengajarkannya. Jadi iman terhadap Al-Quran adalah al-unsubi, akrab dengannya. Ya Allah mengakrabi Al-Qurannya dengan mempelajari dan mengajarkan. Dan mempelajarinya apa? Setunggal, tilawatan, membacanya. Yang kedua, fahman, memahaminya, dinaikkan lagi. Setelah membaca, fahman, memahaminya, terus dinaikkan lagi, ta'allumu, tatbiqon, melaksanakannya, ditatbik. Dinaikkan lagi adalah hifdzon, menghafal dan menjaganya. Yang kedua, al-iman bil Quran adalah nomor tunggal al-unsubi. Yang kedua, tarbiyatun nafsi, yakni mentarbiyah diri dengan Al-Quran. Mentarbiyahnya, mendidiknya, bagaimana diri itu sesuai dengan apa yang dikehendaki Al-Quran. Nanti saya kalau ceritakan bahwa wonten setunggalipun sahabat namanya Ahnaf kepingin melihat potret dirinya dengan Al-Quran. Jadi untuk memotret diri supaya sesuai dengan Al-Quran. Jadi Al-Ahnaf ya, ceritanya panjang. Suatu ketika dia ingin memotret dirinya melihat satu ayat, terus ketemu ayat kanu qalilan minal laili ma yahjaun, mereka sedikit sekali tidurnya, wabil ashari hum yastaghfirun, pada waktu sahur dia beristighfar, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, dan di dalam harta benda mereka sudah ada pos-posnya yang mau diberikan kepada orang yang meminta maupun tidak meminta. Setelah itu anak melihat dirinya, memotret dirinya, mentarbiyah dirinya, sesuaikan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian anak mengatakan, ya Allah, aku belum seperti apa yang Engkau kehendaki. Ini komentar ya, mendidik diri dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Yang ketiga adalah at-taslim bi ahkamihi, yakni menerima dan tunduk kepada hukum-hukumnya. Namun at-taslim bi ahkamihi dinaikkan lagi ad-da'watu ilaihi, yakni menyeru orang kepadanya, mengajak orang lain untuk bersama-sama untuk menuju Al-Quran. Dan kemudian al-imanu bil Quran adalah iqamatuhu fil ardi, menegakkannya di muka bumi ini. Bagaimana Al-Quran ini tetap bisa tegak, baik itu hukumnya, bacaannya, melalui berbagai cara, melalui pendidikan, melalui TPQ, melalui sekolah dan lain sebagainya. Bagaimana Al-Quran ini tetap berjalan, tetap tegak di atas bumi ini.
Hadirin ingkang kawula mulyakaken, niki ingkang saged kawula kaji pada pertemuan ini, semoga kita selalu membersamai Al-Quran ini sampai hatta dia akan yakin, sampai meninggalkan dunia ini. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarinan wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa ala sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitran wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalila wa imama bifadlika wa judika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi